Pernah nggak sih kita berhenti sejenak terus mikir, sebenarnya buat apa sih ini semua? Apa hidup kita ini cuma kebetulan aja? Atau jangan-jangan ada tujuan yang lebih dalam yang nunggu buat kita temukan? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng panduan dari Islam untuk menemukan makna di setiap langkah perjalanan hidup kita. Nah, kutipan ini pas banget buat nangkep idenya. Dalam kacamata Islam, hidup itu bukan sesuatu yang terjadi gitu aja. Ada rancangan, ada niat, dan ada tujuan di balik setiap momen, bahkan di setiap napas yang kita ambil. Oke, jadi kalau hidup ini bukan kebetulan, terus apa dong? Nah, Islam menawarkan sebuah gagasan yang, wow, kuat banget. Hidup adalah sebuah kepercayaan, sebuah anugerah yang dipercayakan kepada kita. Dan begitu kita paham ini, semuanya jadi berubah. Dan semua ini terangkum dalam satu kata yang indah banget dalam bahasa Arab, amanah. Amanah itu artinya kepercayaan suci. Idenya adalah bahwa hidup kita, bakat kita, bahkan kesulitan-kesulitan kita, itu semua bukan punya kita. Itu semua titipan yang harus kita jaga dan kita hargai. Nah, saat kita melihat hidup sebagai amanah, ini benar-benar mengubah total cara kita memandang sukses. Fokusnya jadi bergeser, bukan lagi soal apa yang kita kumpulin, kekayaan, status, jabatan, tapi ke kondisi hati kita. Sukses yang sejati itu jadinya soal ketenangan batin, keikhlasan, dan sehatnya spiritual kita. Dan ini nih, poin pentingnya. Ini bukan berarti kita harus meninggalkan dunia. Justru sebaliknya, Islam itu mendorong kita buat aktif, kerja keras, membangun masyarakat. Tujuannya itu keseimbangan yang cantik. Kita berjuang di dunia yang sementara ini, tapi hati kita tetap nyantol ke tujuan akhir yang abadi. Oke, jadi kalau hidup itu sebuah perjalanan, yang pasti ada naik turunnya, gimana cara kita melewatinya? Islam tuh kayak ngasih kita semacam toolkit atau perangkat ketangguhan, alat-alat praktis buat bantu kita menghadapi tantangan dan mensyukuri berkah di sepanjang jalan. Jadi, inti dari toolkit ini ada dua hal yang kayak kembar siam, sabar dan syukur. Anggap aja keduanya ini kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Kita butuh dua-duanya buat menjaga keseimbangan emosi dan spiritual kita pas lagi ngelewatin pasang surutnya hidup. Yuk, kita mulai dari sabar. Sabar ini jauh lebih dari sekedar pasrah nerima keadaan ya. Ini adalah bentuk ketahanan yang aktif, yang lahir dari kepercayaan yang dalam banget. Ini adalah kekuatan untuk tetap bertahan di tengah badai dengan keyakinan bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada rahmat dan hikmah yang tersembunyi. Nah, pasangannya sabar ya. Syukur. Ini juga bukan cuma soal bilang terima kasih. Ini adalah latihan mental yang aktif, di mana kita secara sadar mengalihkan fokus kita dari apa yang kita rasa kurang ke kelimpahan yang udah kita punya. Dengan melatih rasa syukur, kita bisa nemuin kedamaian yang luar biasa, bahkan dalam hal-hal yang paling sederhana sekalipun. Oke, tadi kita udah bahas soal reaksi kita terhadap dunia luar. Sekarang yuk, kita coba lihat ke dalam diri kita. Ke mesin yang menggerakkan semua tindakan kita. Nah, disinilah kita menemukan kekuatan dahsyat dari niat. Konsep niyah atau niat ini, wah benar-benar luar biasa loh. Konsep ini ngajarin kita bahwa tindakan yang paling biasa sekalipun, kerja di depan laptop, makan, bahkan tidur, bisa diubah jadi ibadah. Semuanya tergantung pada kenapa dibalik apa yang kita lakukan. Yuk kita coba sekarang juga. Coba dipikirin satu hal rutin yang Anda lakuin setiap hari. Mungkin ngopi di pagi hari. Gimana kalau daripada cuma sekedar minum, Anda niatin buat dapetin energi supaya bisa berbuat baik ke orang lain? Tiba-tiba, tindakan sesimpel itu jadi penuh makna kan? Nah, yang jadi pasangan klopnya niat itu adalah tawakal atau berserah diri. Ini adalah keseimbangan yang indah banget. Kita pasang niat, kita lakuin usaha terbaik kita, dan setelah itu, kita lepasin. Kita percaya bahwa hasil akhirnya ada di tangan yang maha kuasa. Analogi klasik ikat untamu ini ngejelasin semuanya dengan simpel banget. Langkah pertama adalah bagian kita. Kita harus kerja, merencanakan, dan berusaha. Itu artinya mengikat unta. Tapi setelah kita lakuin bagian kita masuk ke langkah 2 dan 3, melepaskan kecemasan soal hasil dan menemukan kedamaian dalam kepercayaan. Dan kutipan ini benar-benar nangkep rasa damai yang datang dari tawakal. Ini adalah sebuah pembebasan. Bebas dari cemasnya gimana kalau nanti dan beban penyesalan. Ini adalah keyakinan bahwa apapun yang terjadi, itu adalah untuk kebaikan kita. Oke, jadi kita udah punya kerangka berpikirnya, kita udah punya toolkitnya. Tapi gimana cara kita menjalaninya sehari-hari? Semuanya kembali ke satu hal, karakter. Dalam Islam, karakter yang baik atau akhlak itu bukan sekadar pilihan ya, bukan nice to have. Ini adalah inti dari iman itu sendiri.
Akhlak adalah cerminan dari keyakinan batin kita yang kelihatan dalam tindakan nyata kita di dunia. Dan pilar-pilar inilah, jujur, baik hati, rendah hati, pemaaf, penuh kasih sayang yang bikin iman kita jadi hidup. Mereka adalah cerminan dari kondisi hati kita dan bukti nyata dari perjalanan spiritual kita. Pernyataan ini nunjukin betapa sentralnya akhlak kan? Maksudnya pada akhirnya, ukuran tertinggi dari iman seseorang itu bukan cuma dari ritualnya, tapi gimana cara dia memperlakukan orang lain. Karakter itu segalanya. Nah, sekarang kita sampai di bagian akhir. Mari kita kembali ke gambaran besarnya. Apa sih tujuan akhir dari perjalanan ini? Dan yang paling penting, apa kita sendirian dalam perjalanan ini? Ini pesannya benar-benar menenangkan ya. Nggak ada usaha yang sia-sia. Nggak ada rasa sakit yang nggak diperhatiin. Pandangan Islam meyakinkan kita bahwa setiap jengkal pengalaman kita itu punya makna dan disaksikan oleh Sang Pencipta yang Maha Pengasih. Dan mungkin inilah pesan yang paling kuat dari semuanya. Perjalanan ini kadang emang bisa terasa sepi. Tapi Islam mengajarkan bahwa kita nggak pernah benar-benar sendirian. Selalu ada kehadiran ilahi yang menyertai kita, lebih dekat dari detak jantung kita sendiri. Jadi, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau hidup ini adalah sebuah perjalanan, dan kita udah bahas berbagai alat seperti sabar, syukur, niyah, tawakal, dan akhlak, kira-kira alat mana yang paling Anda butuhkan di ransel Anda saat ini?